Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadia. Saya perwakilan dari kelompok ke-10 ingin mempresentasikan hasil laporan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir sesar dengan pola napas tidak efektif di ruang KBY Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Untuk pengkajiannya, bayi Nyonya N, alamatnya Sumber Aguing, RT 07 RW 1 Jati Gembol. Tempat lahir Yogyakarta 3 Agustus 2025. Agama Islam. Nama Ibu Nina Setiawati. Pekerjaan ayah karyawan swasta. Nama pekerjaan ibunya IRT. Pendidikan ibu SMA. Tanggal pengkajian hari Senin 4 Agustus 2025. Next. Keluhan utama, ibu mengatakan air ketuban sejak 48 jam yang lalu dengan jumlah yang banyak. Ibu tidak merasakan kontraksi. Bayi BBLC, KB, SC, IK, KPD, berat badan lahir cukup dilakukan cesar karena kebutuhan pecah dini. Riwayat penyakit saat ini alasan utama dibawa ke rumah sakit, bayi baru lahir secara sesar di kamar operasi 34 minggu. Air ketuban jernih lebih dari 1 liter atau setara dengan 800 cc. Dengan yaitu ketuban normal tidak berbau dan volumenya sesuai dengan usia kehamilan pada usia 34 sampai 36 minggu. Bayi BBLC lahir secara sesar atas indikasi ketuban pecah dini KPD 48 jam. Bayi lahir pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2025 jam 13.45. Jenis kelamin perempuan, keadaan saat bayi lahir langsung menangis, gerakan kurang aktif, warna kulit merah muda dengan APGR, skor 3 atau 5 atau 6 kurang sehat. Lingkaran dadanya 31, lingkaran lengan atasnya 10 cm, lalu bayi dibawa ke PICU, diletakkan di bawah lampu penghangat dan dilap dan dibedong, lalu bayi dibawa ke PICU, kemudian dicek GDS 16 mg per dl dan diberikan vitamin K, imunisasi HB0 dan salep Gentamik untuk mata bayi. Bayi terpasang CPAP LPO2 30%, PEP7, terpasang impuls D10, loading D 10%, belum BAK dan BAB. Next. Panjang bayi 46 cm, berat badan 250 gram. Lingkar kepalanya 32,5, lingkar dadanya 31, Apgarnya kesadarannya kompos mentis, suhunya 35,9, nadinya 154, SPO-nya 99. Keadaan umumnya tampak sakit, menangis, kulitnya berwarna merah muda. Next. Bentuk telinga simetris, kiri dan kanan. Bentuk hidungnya simetris, mulutnya, bibir tampak kering, tenggorokan tidak mengenali peradangan, leher tidak ada pembengkakan, dada bentuk dada simetris, kanan kiri, jantung normal, abdomen bentuk perut simetris, ekstremitas bayi menggerakkan semua ekstremitas, kekuatan antara ekstremitas atas dan bawah. Untuk pengobatannya, ada obat ampicillin subkutan, vitamin K 1 mg per miligram, injek sekali setelah lahir, Gentamin 5 gram, infus D 10%, amikazin. Next.
Untuk analisa datanya itu, yang pertama, hambatan upaya napas. Untuk etiologinya, hambatan upaya napas, untuk diagnosanya pola napas tidak efektif. Senin tanggal 4 Agustus 2025, DS tidak tersedia, DO bayi tampak sesek, terdapat depresi dinding dada, pernapasan cepat 65 kali per menit, nadi 154 kali per menit, SPO 99. Kemudian hari Senin tanggal 14 Agustus, eh, pada diagnosa defisit nutrisi, ketidakmampuan menelan makanan, DS-nya tidak tersedia, DO-nya kurang kemampuan mencerna makanan, refleks menghisap dan menelan belum berkembang, bayi minum ASI sedikit, terpasang OGT. Next. Ketidakstabilan untuk diagnosanya ketidakstabilan kadar glukosa darah, hipoglikemia. Hari Senin tanggal 4 Agustus, DS-nya tidak tersedia, suhunya 364, nadinya 154 kali per menit, respirasi rate-nya 65 kali per menit, berat badannya 250 gram, kehamilan usia 34 minggu, bibir tampak kering, bibir bayi tampak lemas, bayi tampak meringis, belum BAB, belum BAK, hasil GDS awal 16 mg per dl. Next. Untuk diagnosa pola napas tidak efektif, selesainya pola napas setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan ketidak efektifan pola napas meningkat dengan kriteria hasil DIPSU-nya menurun, ATA-nya 3, tingkatannya 5, penggunaan obat bantu napasnya A-nya 3, T-nya 5, frekuensi napasnya A-nya 3, T-nya 5. Next. Untuk defisit nutrisi, untuk SLKI-nya status nutrisi bayi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi bayi membaik dengan kriteria hasil berat badan A-nya 3, T-nya 5, panjang badan A3, T5, proses tumbuh kembangnya awalannya 3, tingkatannya 5, kesulitan makannya awalnya 3, tingkatannya 1. Next. Yang ketiga yaitu ada diagnosa keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hipoglikemia. Untuk SLKI-nya, ketidakstabilan kadar glukosa setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan kestabilan kadar glukosa darah meningkat dengan kriteria hasil mengantuk, awalannya 2, tingkatannya 4, lesu, awalannya 2, tingkatannya 4, mulut kering, awalannya 3, tingkatannya 4, tingkatannya 5, rasa haus, awalannya 3, tingkatannya 5, kadar glukosa dalam darah awalannya 2, tingkatannya 4. Next. Untuk implementasi dan evaluasi, ada diagnosa pola napas tidak efektif. Implementasinya memonitor frekuensi irama, kedalaman dan upaya napas, memonitor pola napas, memonitor saturasi oksigen, mempertahankan kepatenan jalan napas, memposisikan semivolar, memberikan oksigen. Untuk SOAP-nya, pada hari Senin 4 Agustus 2025 jam 14 WIB, untuk O-nya nadinya 145 kali per menit, suhunya 36,2 derajat Celcius, SPO-nya 98, respirasinya 63 kali 5, 60 kali 63. Kemudian tampak pola napas bayi cepat, terdapat rekreasi dinding dada, terpasang CPAP flow 2-30%, PEP 7. Kemudian pola napas tidak efektif
Setelah dilakukan tindakan selama 1 kali 24 jam, masalah keperawatan pola napas tidak efektif belum teratasi dengan kriteria hasil DIPSU-nya awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 4, penggunaan otot bantu napas awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 3, frekuensi napas awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 4. Lanjutkan intervensi. Memonitor frekuensi irama kedalaman dan upaya napas. Memonitor pola napas. Memonitor saturasi oksigen, mempertahankan kepadan jalan napas, memposisikan semivolar. Next. Untuk hari Selasa, pola napas tidak efektif. Untuk SOP-nya, Selasa 5 Agustus 2025 jam 13.40. O-nya itu nadinya 126 kali per menit, suhunya 36,2 derajat Celcius, SPO-nya 99, respirasinya 60 kali per menit, pola napas bayi sudah normal, tidak sesak, terpasang CAPEP flow 2, 30% 7, A-nya itu pola napas tidak efektif. Telah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, masalah keperawatan pola napas tidak efektif belum teratasi dengan kriteria hasil. Dipsinya A-nya 3, T-nya 5, capaiannya 5. Penggunaan alat bantu napas awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 4, frekuensi napas awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 5. Lanjutkan intervensi memonitor frekuensi irama kedalaman dan upaya napas. Memonitor pola napas, memonitor saturasi oksigen, mempertahankan kepadan jalan napas, memposisikan semivolar. Next. Pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, SOAP-nya, O-nya nadinya 119 kali per menit, suhunya 36,5, SPO-nya 99, respirasinya 45 kali per menit, pola napas bayi sudah normal, tidak sesak, tidak ada rekayasa dinding dada. A-nya pola napas tidak efektif setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam. Setelah keperawatan pola napas tidak efektif sudah teratasi dengan kriteria hasil. DIPSU-nya 3, awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 5. Penggunaan otot bantu napas awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 5. Frekuensi napas awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 5. Intervensi dihentikan. Kemudian untuk diagnosa defisit nutrisi, implementasinya mengidentifikasi status nutrisi, monitor berat badan, monitor asupan makanan, bantu pemberian nutrisi melalui OGT, pemberian makanan melalui OGT jika asupan oral dapat ditoleransi, lakukan stimulasi oral untuk meningkatkan refleks hisap. Kemudian SOP-nya Senin tanggal 4 Agustus 2025 jam 13 WIB. O-nya tadinya 145 kali per menit, suhunya 36,2, SPO-nya 98, respirasi 36 kali per menit, bayi dikasih ASI masih melalui OGT 7 cc. Bayi dikasih ASI masih dibantu dengan kasus steril, bibir tampak kering, berat badan bayi masih 250 gram, bayi masih mual dan muntah, hanya defisit nutrisi dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, masalah keperawatan defisit nutrisi belum teratasi dengan kriteria hasil. Next, Mbak. Indikatornya berat badan A, awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 3. Panjang badan, awalnya 3, tingkatannya 5, capaiannya 3.
Proses tumbuh kembang awalnya 3, tingkatannya 5, capaiannya 3. Lanjutkan intervensi. Bantu pemberian nutrisi melalui EGT, lakukan stimulasi oral untuk meningkatkan refleksi SAP, timbang BB bayi setiap hari, beri ASI sesuai kebutuhan 10 cc per 3 jam. Cek residu, timbang BB sebelum dan sesudah menyusui. Bimbing ibu saat menyusui. Next. Hari Selasa defisit nutrisi. Untuk evaluasinya, Selasa 5 Agustus 2025 jam 14 WIB. S-nya tidak ada, O-nya nadinya 126 kali per menit, suhunya 36,2 derajat Celcius, SPO-nya 99, RR-nya 60 kali per menit, BB-nya sebelum dikasih ASI 207 207 2720 gram, BB-nya sudah dikasih ASI 2720 gram, tidak ada berubah. Refleks menghisap sudah ada tetapi belum kuat memberikan hasil lewat selang OGT 10 cc per 3 jam. A-nya defisit nutrisi telah dilakukan asuhan keperawatan selama 24 jam. Masalah keperawatan defisit nutrisi belum teratasi dengan kriteria hasil. Next. Berat badan awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 4. Panjang badan awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 4. Proses tumbuh kembang awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 4. Kesulitan makan awalannya 3, tingkatannya 1, capaiannya 2. Lanjutkan intervensi, bantu pemberian nutrisi melalui EGT. Lakukan stimulasi oral untuk meningkatkan refleksi. Timbang BB bayi setiap hari. Beri ASI sesuai kebutuhan 15-20 cc per 3 jam. Cek residu, timbang BB sebelum dan sesudah menyusui. Bimbing ibu saat menyusui. Next. Pada hari Rabu, defisit nutrisi evaluasi SOP-nya Rabu 6 Agustus 2025 jam 13.30. Untuk S tidak ada, O-nya nadinya 119 kali per menit, suhunya 36,5, SPO-nya 99, respirasinya 45 kali per menit, BB sebelum dikasih ASI 2730 gram, BB sesudah dikasih ASI 2770 gram. Refleks menghisap sudah ada, bayi sudah menyusui ibu sebanyak bayi sudah menyusu ibu sebanyak 40 cc. Bayi mampu menghisap puting dan menelan ASI dengan baik. Bayi tampak menangis dan merespon dengan isapan tangan ibu melakukan pijat oral. Bayi tampak nyaman, deteksi nutrisi setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam. Masalah keperawatan defisit nutrisi teratasi dengan kriteria hasil. Next. Berat badan awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 3. Capaiannya 5. Panjang badan awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 5. Proses tumbuh kembang awalannya 3, tingkatannya 5, capaiannya 5. Kesulitan makan awalannya 3, tingkatannya 1, capaiannya 1. Lanjutkan intervensi, memberikan edukasi kepada ibu untuk melakukan gangguan mother care. Lanjutkan kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Next. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan. Untuk hari Senin dengan diagnosa ketidakstabilan kadar glukosa darah, eh, implementasinya mengidentifikasi tanda dan gejala hipoglikemia, mengidentifikasi penyebab hipoglikemia, memberikan karbohidrat sederhana, memberikan karbohidrat kompleks dan protein, mempertahankan akses intravena, mempertahankan kepatengan jalan nafas, menganjurkan menyediakan karbohidrat sederhana setiap hari, menganjurkan monitor kadar glukosa darah, dan mengkolaborasikan pemberian dextrose 10 per 5 cc. Untuk SOAP-nya Senin, S-nya trip, O-nya nadi 1
TD nadi 145 kali per menit, suhunya 36,2, SPO-nya 98, RN-nya 63. Orang tua bayi membawakan kantong berisi ASI untuk kebutuhan bayi, memberikan ASI sebanyak 7 cc per 3 jam, GDS awal 16 mg per dl, lalu dibolus D10 5 cc dan menjadi 62 mg per dl. Ketidakstabilan kadar glukosa darah belum teratasi. Lalu dilanjutkan untuk intervensi selanjutnya dan didapatkan hasil SOAP di hari Selasa. O-nya nadinya 125 kali per menit, S-nya 36,2 derajat Celcius, SPO-nya 99%, RR-nya 60 kali per menit. Orang tua bayi setiap hari membawakan kantong berisi ASI untuk kebutuhan bayi. Bayi diberikan ASI melalui selang OGT 10 cc per 3 jam dan GDS pada hari Selasa 78 mg per dl. Ketidakstabilan kadar glukosa darah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Pada hari Rabu, O-nya nadinya 119 kali per menit, S-nya 36,5, SPO-nya 99%, ER-nya 40 kali per menit. Orang tua bayi setiap hari membawakan kantong berisi ASI untuk pemenuhan kebutuhan bayi. Ibu memberikan ASI eksklusif setiap 3 jam sekali pada jam setengah 8 sampai jam setengah 8, setengah 12, jam setengah 3. Untuk in A-nya, ketidakstabilan kadar glukosa darah sudah teratasi dengan mengantuk sesuai target capaian 4, lesu 4, mulut kering dari 3 ke 5, rasa haus dari 3 ke 5, kadar glukosa darah dari 2 ke 4, dan tetap melanjutkan intervensi, yaitu menganjurkan ibu memberikan ASI kepada bayi secara mandiri di rumah. Sekian, terima kasih dari kelompok C10 untuk presusnya. Setelah itu kita lanjut untuk presentasi jurnalnya. Baik, di sini jurnal yang kita ambil yaitu implementasi efektivitas stimulus oral terhadap peningkatan refleks hisap lemah pada bayi di RSPKU Muhammadiyah Gampeng. Saya, Mana Azubdi Ratna, akan mewakili C10 untuk mempresentasikan jurnal. Yang pertama yaitu bayi lahir secara sesar di kamar operasi dengan usia kandungan 34 minggu. Kedua, W1A0, air ketuban lebih jenis, setara dengan 800 cc dengan hormidramion, air ketuban normal, tidak berbau. Usia kehamilan normal yaitu 34 sampai 36 minggu, BBLC, bayi sesar di atas indikasi normal. Lalu bayi menangis, gerakan kurang aktif, warna kulit merah muda, dengan Apgar skor 3, 5, 6, bayi tampak kurang sehat. Lalu dilakukan pemeriksaan antropometri, didapatkan berat badan 2.500 gram, panjang badan 46 cm, lingkar kepala 32,5 cm, lingkar dada 31, lingkar lengan atas 10 cm, lalu bayi dibawa ke PICU, diletakkan di bawah lampu penghangat, lalu dicek GDS, pemberian vitamin K, imunisasi HB0, salep getamicin untuk mata, dan bayi dipasang CPF Flow 2, 30%, PEP 7, terpasang infus D10% loading, bayi juga terpasang OGT. Lalu untuk piconya, P-nya bayi prematur dengan refleks hisap lemah yang membutuhkan iklusi, usia kehamilan 37 minggu, di NICU RSU Royal Prima Medan. Intervensinya pemberian stimulus oral sebanyak 2 kali sehari selama 15 menit, selama 15 15 menit. C-nya sebelum dan sesudah pemberian stimulus oral diberikan refleks hisap bayi, pretest, protest, dan O-nya peningkatan refleks hisap lemah menjadi cukup
atau baik setelah intervensi yang diukur melalui observasi dan uji statistik Wilcoxon. Piye sih iki, Bes? Apa? Aku gak iso ndelok iku lho. Gak iso ndelok share screen ku ya aku gak iso mindah. Apa? Jaringan kayaknya, jaringan. Gak jaringan, salah mencet aku kayaknya tadi. Ini sih ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa? Di aku share screen-nya nggak muncul. Kelihatan nggak? Yes. Lalu untuk analisa, lalu untuk telah krisis jurnalnya, judul dan tahun, judulnya efektivitas stimulus oral terhadap peningkatan efek refleks hisap pada bayi. Lalu nama peneliti Jessica Claudia, B.R. Sombing, Isnin Mariana, Jevi Wahyuni, Johanna Saidati Tinambunan, Debbie Novita Siregar. Untuk nama jurnal, Holistic Jurnal Kesehatan, volume 18, nomor 2, April 2024, 171 sampai 177 ISN SSN 2620 sampai 7478. Untuk alamat link jurnal sudah tertera. Lalu untuk judul tidak lebih dari 15 kata, dan untuk abstraknya sudah termasuk komponen IMRAT, ada introduction, metode, result, dan juga kata kunci. Lalu setelah itu untuk latar belakangnya ada keseriusan masalah, keseriusan masalah, ada juga eh, menggunakan penelitian terdahulu untuk pendukung permasalahannya, serta menjelaskan kebaharuan di dalamnya, dan juga terdapat tujuan penelitian yang jelas. Lalu, metode penelitian yang digunakan yaitu mengenai objek penelitian bayi prematur dengan refleks hisap lemah. Nomor 2, teknik samplingnya yaitu 30 bayi prematur yang memenuhi kriteria inklusi serta kriteria tersebut dijadikan secara rinci. Lalu menggunakan instrumen berupa observasi terhadap bayi prematur dan juga respon bayi setelah stimulasi dijelaskan. Ada proses pretest dan juga post-test, lalu menggunakan metode pengolahan analisa data berupa uji Wilcoxon untuk menguji peningkatan refleks hisap sebelum dan setelah intervensi, dan juga adanya ethical approach pada jurnal ini. Lalu setelah itu hasil penelitian ini dijelaskan dengan tabel
distribusi refleks hisap sebelum dan sesudah menggunakan hasil uji Wilcoxon. Dan untuk analisa datanya dipaparkan dengan jelas dari Z dan p-value-nya serta intervensi hasilnya. Lalu untuk hasil penelitian diintervensikan dengan jelas bahwa stimulasi oral efektif meningkatkan refleks hisap pada bayi prematur dan untuk pembahasannya juga dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan seperti studi yang menunjukkan efektivitas stimulus oral dan hubungan antara stimulus dan kematangan refleks hisap bayi prematur. Dan untuk kesimpulannya juga dituliskan secara ringkas dan jelas, namun tidak terdapat saran pada hasil penelitian tersebut. Untuk implikasinya, yaitu pemberian stimulasi oral dapat digunakan sebagai intervensi untuk meningkatkan refleks hisap bayi prematur yang dapat mendukung proses pemulihan dan perkembangan mereka. Untuk daftar pusakanya ada kajian pustaka sudah lengkap, kajian pustaka tergolong baru 5 tahun terakhir, dan juga adanya kajian pustaka primer dan juga sekunder, serta kajian pustaka ditata secara baik. Untuk implikasi dari jurnal pada kasus, yaitu menunjukkan bahwa pemberian stimulasi oral secara dapat meningkatkan refleks hisap lemah pada bayi prematur sehingga mempercepat proses pematangan sistem saraf dan mendukung keberhasilan nutrisi secara oral. Hal ini juga dapat membantu mempercepat pemulihan dan mengurangi lama perawatan bayi prematur di rumah sakit. Pada analisa jurnal di atas dapat diterapkan di rumah sakit manapun karena tidak memerlukan banyak tenaga, tekniknya yang mudah dan tidak membutuhkan biaya. Bangsal KPY, RSPK Muhammadiyah, Gamping sudah menerapkan untuk implementasi. Cukup sekian dan terima kasih presentasi jurnal dari kelompok C10. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.